Jemaat sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema kita hari ini yang saya angkat bagi kita adalah orang Kristen dan uang. Setahu saya melihat di dalam file-file khotbah saya, kalau saya bicara tentang uang, itu baru 3 kali. Khotbah saya pertama tentang uang adalah temanya cinta uang. Kedua adalah jangan tamak. Dan hari ini yang ketiga yaitu tentang orang Kristen dan uang. Ini tema yang menurut saya relevan untuk kita sekalian. Karena semua kita punya uang, banyak atau sedikit pokoknya punya. Dan hari-hari berurusan dengan uang. Dan karena itu maka hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang orang Kristen dan uang. Kita melihat teks yang akan kita bahas adalah Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lukas 16 1 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu dia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada orang yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada orang yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jikalau demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara, judul perikop ini seperti saya bilang tadi diberikan oleh lembaga Alkitab adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan bendahara yang diceritakan di sini memang tidak jujur. Ini tidak berarti semua bendahara tidak jujur. Ya, ada bendahara yang jujur, tapi yang diceritakan di sini memang tidak jujur. Di dalam ayat 1 dibilang begini, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Terjemahan yang lain bilang memboroskan miliknya. Jadi ini seorang bendahara yang tidak jujur. Tapi anehnya saudara, sekalipun ini bendahara yang tidak jujur, tapi tuannya memuji dia. Lihat ayat 8.
Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Jadi tidak jujur tapi dipuji. Tapi saudara, dia bukan dipuji karena ketidakjujurannya. Dia dipuji karena apa? Sesuai ayat ini, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Jadi dia tidak dipuji karena tidak jujur, tapi dipuji karena cerdik. Cerdik yang bagaimana yang menyebabkan dia dipuji? Lihat kembali ayat 2 sampai ayat 7. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dia pasti dipecat. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Pada waktu itu kalau dipecat, rumahnya disita juga. Ya, jadi kalau dia dipecat, rumahnya disita, dia tidak akan punya rumah. Mungkin dibawa keluar sebentar ya. Kalau dia dipecat, dia tidak punya rumah. Tinggal di mana? Disinilah dia mulai pakai otaknya. Kalau saya dipecat, tidak punya rumah, saya tinggal di mana? Nah, dia ingat bahwa ada orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Kan dia yang bendahara, jadi dia yang urus itu, dia yang ngerti. Nah, karena itu sekarang dia panggil orang-orang berhutang ini. Ya, ayat 5. Lalu dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Ini hutang bukan hutang uang, hutang barang. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Karena waktu itu bukti bahwa utang lunas adalah ada surat hutang. Jadi kalau sudah terima surat hutang, artinya tidak bisa digugat lagi. Hutang sudah lunas. Duduklah, buatlah surat hutang itu sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat itu, hutang itu 80 pikul. Dengan kata lain saudara, orang-orang ini tidak bayar, tapi sekarang dibebaskan begitu saja, dikasih surat dengan gratis. Nah, orang-orang yang berhutang itu akan berpikir, haleluya. Ya kan? Saya belum bayar, ternyata sekarang sudah dapat surat utang yang menandakan hutang saya lunas. Ini bendahara orang baik. Bendahara ini telah berjasa kepada mereka. Besok-besok kalau bendaharanya dipecat, tidak punya rumah, dia tinggal pergi ke orang yang berhutang pertama. Boleh nginap di sini? Oh mari Pak. Kenapa? Karena sudah tanam jasa. Gitu. Lalu orang kedua lagi, dia sudah tanam jasa. Kalau dia minta, misalkan dia minta makan, atau minta sumbangan, atau apapun, dia pasti dapat karena dia sudah menanam jasa. Orang-orang itu pasti ingat kebaikannya. Inilah cerdiknya bendahara yang tidak jujur ini. Dan karena itu saudara-saudara, maka tuannya memuji dia karena kecerdikannya. Bukan karena ketidakjujurannya. Nah, saudara-saudara, ini perumpamaan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan ini, dia lalu mengucapkan satu kalimat yang tadi jadi nafs pembimbing kita. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon itu apa? Sebentar saya akan jelaskan lebih jauh, tapi di sini boleh saya katakan bahwa mamon itu bicara soal harta atau kekayaan. Dan ada istilah mamon, bukan cuma mamon yang tidak jujur. Kalau tidak jujur bisa dipercaya? Tidak bisa. Kalau tidak jujur tidak bisa dipercaya. Kalau mamon itu artinya harta atau kekayaan, maka mamon yang tidak jujur artinya harta kekayaan yang tidak bisa dipercaya,
tidak bisa dijadikan menjadi sandaran hidup. Itulah mamon tidak jujur. Dengan kata lain saudara-saudara, mamon yang tidak jujur ini bicara tentang harta benda kita, kekayaan kita secara jasmani atau uang kita. Dan ini dikontraskan dengan mamon yang tidak jujur ini dikontraskan dengan harta yang sesungguhnya. Karena itu ayat 9 Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Mamon artinya harta kekayaan. Tidak jujur artinya tidak dapat dipercaya. Tidak bisa jadi sandaran. Yaitu harta dunia ini tidak bisa jadi sandaran kita. Tapi ikatlah persahabatan dengan pergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan harta kekayaan atau uang yang kamu miliki. Ikat persahabatan dengan siapa? Nanti sebentar saya jelaskan. Tapi inti perumpamaan ini, kalau Yesus di sini mengatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, maka inti persoalannya adalah soal mempergunakan mamon yang tidak jujur. Soal mempergunakan harta kekayaan dunia ini, soal mempergunakan uang kita. Dan karena itulah maka tema kita hari ini adalah orang Kristen dan uang. Nah, saudara-saudara, terkait dengan tema ini, orang Kristen dan uang, maka saya hari ini akan membicarakan 3 hal penting dalam kaitan dengan tema kita. Hal pertama yang akan saya bahas adalah sikap yang salah terhadap uang. Saudara, ada banyak orang senang punya uang, bahagia punya uang, apalagi uang banyak, tapi harus diakui ada banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan sendiri, yang mempunyai sikap yang tidak benar, sikap yang salah terhadap uang. Lalu saudara, apa saja sikap yang salah terhadap uang atau kekayaan? Saya catat beberapa. Yang pertama adalah tamak atau cinta uang. Ini sikap yang salah yang pertama. Coba lihat ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jadi perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur, nasihatnya tentang mempergunakan mamon yang tidak jujur, didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Nah, saudara-saudara, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan hamba-hamba uang. Sebenarnya terjemahannya tidak terlalu pas. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan Inggris, New International Version, dipakai kata di sana who love money, yang mencintai uang. Orang-orang Farisi yang mencintai uang. Alkitab Indonesia bilang hamba uang. Alkitab NIV yang mencintai uang, atau New American Standard Bible menyebutnya sebagai yang adalah pencinta uang. Jadi saudara, jelas ada satu sikap yang salah terhadap uang, yaitu orang cinta uang atau orang tamak terhadap uang. Nah, saudara-saudara, kita bandingkan dengan 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, terjemahan sebenarnya bukan cukup tapi puas. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup atau rasa puas memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, puaslah. Itu terjemahan sebenarnya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa ciri orang cinta uang? Kalau kita tanya sekarang, siapa yang cinta uang? Ayo angkat tangan. Wah, mungkin tidak ada yang angkat tangan. Tapi apa cirinya orang yang cinta uang itu?
Saudara, dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 ini kita bisa tahu orang cinta uang itu seperti apa. Tadi ada kata cukup sebenarnya adalah puas. Jadi sebenarnya ciri pertama dari orang yang cinta uang itu adalah orang itu tidak pernah merasa cukup atau tidak pernah merasa puas dalam urusan uang. Kalau dia punya 10 juta, dia kepengen 20 juta. Kalau sudah punya 20 juta, kepengen 40. Kalau 40, dia pengen 160. Berbunga 100%. 160, 360, selalu merasa tidak puas. Rasanya kalau belum sampai 80 juta, saya bisa hidup dengan 80 juta. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi begitu sampai angka 80, dia merasa hidup saya tidak cukup dengan 80. Ini mesti 100 juta baru cukup. Nanti dia sampai 100 juta, dia akan pikir pengeluaran terlalu banyak. 100 juta tidak cukup, mesti 150 juta. Saya tidak perlu tanya, yang cinta uang angkat tangan. Tapi cukup pikir sendiri-sendiri sajalah. Ya. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua dari orang yang cinta uang adalah orang ini berani berbuat dosa demi dapat uang. Dia berani buat dosa untuk dapat uang. Dia berani berdusta, dia berani menipu, dia berani menyogok, dia berani korupsi. Dia berani bekerja pada hari Sabat atau hari di mana orang berbakti asal dapat uang. Dia mau saja melakukan apapun, tidak peduli dosa atau tidak, asal bisa dapat uang, dia akan lakukan. Apa saudara seperti itu? Atau ciri yang ketiga, orang ini, kalau tadi orang itu berani buat dosa supaya dapat uang, ciri yang ketiga adalah orang ini berani buat dosa supaya jangan keluar uang. Kalau tadi berani buat dosa supaya uang masuk, sekarang berani berbuat dosa asal uang jangan keluar. Kesaksian dari pendeta Hendrik Soplantila berapa minggu yang lalu tentang anaknya yang kerja di perusahaan, ada double book di sana. Buku yang sungguh-sungguh itu untuk bos. Tapi pembukuan yang satu lagi itu fiktif untuk menghindari pajak. Itu penipuan. Tapi orang melakukannya rela berdosa. Asal pengeluaran untuk pajak tidak terlalu besar. Atau dia rela berdosa asal uang tidak keluar. Penghasilan yang banyak seperti ini, otomatis persepuluhannya akan banyak. Maka orang seperti ini, demi tidak keluar, kalau masih kecil gajinya 10% tidak rasa. Tapi kalau uangnya semakin banyak, penghasilan semakin banyak, persembahan persepuluhannya mesti semakin banyak. Supaya tidak keluar uang 10% dari kantongnya, dia rela tidak beri. Padahal itu adalah dosa. Dia rela berbuat dosa asal tidak keluar uang. Atau rela menipu asal uang tidak keluar. Orang datang pinjam uang. Uang ada banyak. Tapi dia bilang, uang tidak ada. Ini anak baru mau masuk sekolah. Ya, istri baru keluar rumah sakit. Dan lain sebagainya. Pokoknya dia menipu asal uang tidak keluar. Kenapa tidak jujur? Uang ada di dalam tapi saya kurang percaya kamu. Jadi... Loh, saya satu kali butuh uang. Saya mau pinjam uang. Saya tahu Pak Budi Asali ada uang. Saya telepon dia, Pak Budi, bisa pinjam uang? Dia bilang, tidak bisa. Saya bilang, kenapa tidak bisa? Minggu depan saya ganti. Tidak, saya tidak yakin minggu depan kamu ganti. Jadi, tidak usah. Ya, tidak apa-apa kan. Yang penting dia jujur daripada dia bilang, tidak ada uang. Saya tahu dia ada uang. Hari itu saya tobat. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara selalu merasa tidak puas, tidak cukup, selalu berbuat dosa demi dapat uang, atau berbuat dosa supaya tidak keluar uang, itu ciri bahwa saudara adalah orang yang tamak atau cinta uang.
Tinggal masing-masing pikir sendiri saja. Kalau saudara adalah orang yang berani berbuat dosa demi mendapatkan uang atau untuk mempertahankan uang, saudara perlu perhatikan beberapa ayat yang saya berikan ini. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, dengan kejahatan, dengan dosa tidak berguna. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ada satu bapak tukang buat sepatu bertetangga dengan seorang konglomerat yang kaya. Tapi bapak tukang sepatu ini penghasilan pas-pasan saja. Tapi dia selalu gembira. Tiap pagi dia buka jendela rumahnya, dia menyanyi, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tapi tetangga sebelah karena uang terlalu banyak, dia sering kali hitung uang setelah pulang kerja, tidur sampai hampir siang, dan dia masih tidur. Pak pembuat sepatu sudah menyanyi dan dia merasa terganggu. Lalu dia berpikir bagaimana caranya menghentikan orang sebelah ini untuk menyanyi. Dia panggil, undang ke rumah. Dia undang ke rumah tanpa omong apa-apa. Dia kasih uang 1 kantong penuh kepada Pak pembuat sepatu ini. Bapak ini kaget dapat uang begini banyak. Ini kenapa? Itu hanya untuk kamu saja. Tidak buat apa-apa, tidak. Pokoknya untuk kamu saja. Dia lihat seumur hidup belum pernah pegang uang sebanyak ini. Akhirnya dia pulang. Waktu dia pulang, dia khawatir. Kalau tahu-tahu ada orang yang tahu saya terima uang, malam ini mereka masuk rumah, payah saya. Maka dia tidur, uangnya taruh di sebelah bantal. Tapi dia pikir ini tidak aman. Sementara tidur 2 jam dia pikir kalau ada orang masuk pasti tahu. Dia pikir-pikir, taruh di atas loteng saja. Maka tengah malam jam 2 dia naik lalu taruh di atas loteng. Tapi dia taruh di atas loteng, dia bilang, rasanya tidak aman ini. Dia pikir-pikir mesti di kandang ayam saja. Orang tidak akan menduga bahwa ada uang di kandang ayam. Maka dia pergi taruh di sana. Tapi dia pikir besok kalau anak-anak pergi kasih makan ayam, mereka pasti tahu. Lebih baik taruh di kebun saja. Dia lalu pergi malam-malam gali tanah, kubur di situ. Setelah itu dia tidur lagi, dia bilang, tadi aman tidak ya? Jangan sampai ada orang yang lihat saya. Malam itu dia tidak bisa tidur. Karena dia tidak bisa tidur, akhirnya bangun pagi sudah tidak bisa lagi dan tidak bisa menyanyi lagi. Besok hari kedua seperti itu. Lalu setelah itu dia pergi ambil uang itu. Dia kembali ke tetangga dan dia kembalikan uangnya. Kenapa kembalikan uang? Pak, sejak saya dapat uang, saya tidak bisa tidur lagi. Saya tidak bisa bernyanyi lagi. Jadi ini, saya makin cemas, saya makin takut, saya makin khawatir. Ini saya kembalikan uangnya. Tanpa uang yang banyak seperti ini, saya bisa tidur dengan tenang. Bisa nyaman, bisa menikmati hidup. Dengan punya banyak uang, malah tidak bisa menikmati hidup. Ayat ini berkata, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Yeremia pasal 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Kalau saudara menggaruk kekayaan secara tidak halal, firman Tuhan mengatakan saudara seperti ayam hutan. Dengar baik-baik ini. Pada pertengahan usianya dia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya dia terkenal sebagai orang bebal. Berapa banyak orang yang waktu menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, di politik, mereka menggaruk kekayaan dengan cara yang tidak halal seperti ayam hutan. Di pertengahan hidupnya mereka mulai hilang semua, mesti ada di penjara. Di akhir hidupnya orang tahu itu pencuri, orang bebal. Mika 6 ayat 10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu. Ini orang rupanya jual tepung. Eva itu adalah ukuran berat pada waktu itu. Sama seperti ons atau kilo. Nah, jadi rupanya dia main di timbangan. Karena dia main di timbangan sehingga dia mendapatkan keuntungan banyak.
Orang bayar harga 1 eva, tapi tepungnya tidak sampai 1 eva. Dia makan uang yang haram. Dia kira Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik? Jadi kalau di rumah saudara masuk uang yang tidak halal, saudara jangan pikir Tuhan lupa. Tuhan bilang, masakan aku lupa. Yang jualan-jualan perhatikan baik-baik. Dulu waktu masih SMP saya sering ke pasar belanja. Nah, kadang-kadang bawang-bawang itu ditaruh di pasir. Lalu mereka tambah. Tapi ternyata saudara, itu kalengnya itu sudah setengahnya taruh koran. Atau penjual ikan taruh di ini, kelihatannya wah ikannya tinggi-tinggi, tapi sebenarnya pasir dari bawah. Ikannya mungkin hanya 10 ekor, tapi lihatnya wih tinggi sekali karena ada pasir gelembung dari bawah. Saudara-saudara, Tuhan tidak lupa kalau ada hasil kefasikan masuk ke dalam rumahmu, masuk ke dalam dompetmu, dan masuk ke dalam rekeningmu. Karena itu semua pekerjaan yang mengharuskan saudara berbuat dosa, singkirkan. Tadi dengar kesaksian dari Pak Budianto. Itu saya tidak sengaja siap firman Pak. Saya tidak tahu Bapak kesaksian apa. Saya sudah siap firman sebelumnya. Ya kan? Singkirkan. Beliau punya pergumulan untuk mengatakan kebenaran cukup panjang. Itu ya ini sepi kah atau apapun. Akhirnya ada banyak orang berusaha menghindar dari dosa dengan berbuat dosa. Supaya tidak berdosa, menipu. Lebih nipu juga berdosa kan? Itu waktu di PA ada yang tanya, Pak, saya ini sudah berjanji tidak akan mabuk lagi. Tapi pada waktu saya ke rumah teman-teman pemabuk ini datang. Dan mereka paksa saya minum mabuk. Tapi saya bilang begini, minta maaf saya mesti jalan. Ada kegiatan, tapi tidak ada kegiatan. Saya bilang, kamu berbohong. Supaya menghindar dari dosa mabuk, kamu bikin dosa baru, yaitu menipu. Ada satu orang cerita sama saya. Dia pergi beli tahu di pinggir jalan tuh, kereta-kereta. Ini kan sibuknya orang tukang tahu. Dia makan 1.000, dia makan 2, tapi dia bilang 1. Jadi dia bayar 1.000. Bayar 1.000 saja, tapi dia makan 2. Setelah itu dia pergi. Waktu pergi di jalan dia merasa tertuduh. Aduh, kenapa saya hanya tahu saja saya bisa tipu 1.000. Saya mesti kembali untuk bayar. Tapi dia malu kalau mengatakan, Ibu tadi saya sebenarnya makan 2 tapi saya bayar 1. Dia tidak mau. Karena itu sekarang dengan trik baru adalah dia makan ulang. Tapi dia makan 1 bayar 2. Waktu dia makan 1 bayar 2. Pemilik tahunya bilang tidak, Bapak makan 1 tadi. Ini bayar 1.000 saja, Bapak makan 1. Dia bilang tidak Ibu, tadi saya makan 2. Berarti dia menipu lagi. Yang pertama menipu, yang kedua menipu untuk menutupi tipuan yang pertama. Orang-orang seperti ini mesti belajar dari Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berani katakan. Jadi sikap yang pertama yang salah, kebanyakan orang salah dalam bersikap terhadap uang adalah cinta uang atau tamak. Sekarang yang kedua, sikap yang salah yang kedua adalah menganggap bahwa uang atau harta yang ada pada kita adalah milik kita sendiri. Anggapan seperti ini salah dan berbahaya karena ini menyebabkan orang merasa ini uang saya bisa pergunakan uang ini sebebas-bebasnya, sekehendak hati saya, apapun yang saya mau. Tapi saudara, uang atau harta yang ada pada kita sebetulnya bukan milik kita sendiri. Itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Dari mana kita tahu bahwa ini milik Allah yang dititipkan pada kita? Pertama, saudara itu kan milik Allah. Kalau saudara milik Allah, dan itu ya, dari sudut penciptaan kita milik Allah karena kita dicipta oleh Allah. Dari sudut penebusan kita milik Allah
Karena kita ditebus dosa-dosa kita. Kita ini milik Allah. Kalau saya ini milik Allah, maka semua yang ada pada saya juga adalah milik Allah. Termasuk uang saya adalah milik Allah. Kedua saudara, coba lihat Lukas 16 ayat 12 bacaan kita tadi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ini bicara harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sama seperti mamon yang tidak jujur dikontraskan dengan harta yang sebenarnya. Di sini harta orang lain itu bicara soal harta masih di dunia ini. Itu milik orang lain. Hartamu sendiri nanti kalau kamu sampai di surga itu baru hartamu sendiri. Tapi sepanjang kamu masih di dunia itu harta orang lain. Orang lain siapa? Pasti Allah. Jadi apapun yang kita punya di dunia ini itu adalah milik dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, berarti Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kepada Yakub. Lalu Ulangan pasal 18 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara, apa yang kita miliki sebenarnya semua pemberian Allah. Berarti harta kita bukan milik kita. Uang kita bukan milik kita. Milik siapa? Milik Tuhan. Yang Tuhan berikan. Kalau memang Tuhan berikan, terus saya apa? Saya bendaharanya. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau saudara bendaharanya Tuhan yang dititipkan uang atau kekayaan, pertanyaannya adalah, saudara bendahara yang jujur atau tidak jujur? Ini sikap yang salah terhadap uang adalah, yang kedua adalah menganggap bahwa semua yang ada pada kita milik kita. Yang ketiga, sikap yang salah terhadap uang yang ketiga adalah menggunakan uang secara salah. Perhatikan ayat yang ke-11, 12 bacaan kita. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara bayangkan, pikirkan. Tadi saya jelaskan, mamon yang tidak jujur adalah harta di dunia ini. Harta orang lain itu harta milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Jadi lagi-lagi ini tentang uang atau harta yang kita miliki di dunia ini. Tapi di sini saudara, ada kata-kata tidak setia. Tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Berarti dalam urusan harta kekayaan, orang ini tidak setia. Dalam urusan uang, orang ini tidak setia. Tidak setia yang bagaimana yang dimaksudkan? Saudara, memperhatikan terjemahan dari New American Standard Bible, ada kata-kata in the use of. Juga di bawah in the use of. Di dalam mempergunakan. Jadi orang itu tidak setia dalam mempergunakan mamon yang tidak jujur. Tidak setia dalam mempergunakan harta orang lain, yaitu harta Tuhan. Jadi dengan kata lain di sini persoalannya adalah salah mempergunakan. Tuhan memberikan kita uang, Tuhan memberikan kita harta, kekayaan. Tapi kesalahan banyak orang di dalam bersikap terhadap kekayaan atau uang adalah mereka salah mempergunakannya. Banyak orang tidak bersalah di dalam urusan menghasilkan uang. Mereka jujur di dalam menghasilkan uang. Tapi kesalahan mereka adalah di dalam mempergunakan uang. Itu juga sama salah. Misalnya dengan memakai uang untuk hal-hal yang berdosa. Minum mabuk. Memboroskan secara tidak bermanfaat dan sebagainya. Atau melacur dan sebagainya. Itu mempergunakan uang secara tidak bertanggung jawab. Karena itu adalah harta orang lain yang hanya dipercayakan kepada saudara.
Tapi kalau saudara mempergunakan secara salah, saudara menjadi bendahara yang tidak jujur. Jadi sekalipun kita tidak menggunakan uang untuk hal tidak menghasilkan uang dengan cara yang salah, tapi mempergunakan secara salah, itu pun dosa. Karena itu setiap kali saudara mau mempergunakan uang, pikirkan, uang itu saudara pakai secara bertanggung jawab atau tidak. Sekarang sikap yang keempat. Sikap yang keempat di dalam sikap yang salah yang keempat di dalam urusan uang adalah menjadikan Allah dan uang sebagai Tuhan sekaligus. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, adanya kata dua tuan dan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon menunjukkan bahwa orangnya adalah abdi atau budak dari Allah sekaligus juga budak dari Mamon atau dari uang. Mengapa ada orang menjadikan Allah sebagai tuannya tapi sekaligus Mamon sebagai tuannya? Ini mungkin dilakukan oleh dosa ini dilakukan oleh banyak orang Kristen. Dia tahu Allah mengasihi dia. Dia tahu Yesus mati bagi dia. Karena itu dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Tapi dia begitu terpikat oleh uang dan harta kekayaan. Tidak bisa melepaskan uang, harta kekayaan yang begitu merasuk hatinya. Karena itu dia menjadikan uang juga menjadi Tuhan di samping Tuhan Allah. Maka orang ini punya dua Tuhan sekaligus, yaitu Allah dan Mamon atau uang. Maka ini adalah sikap yang keempat yang salah dalam urusan uang. Jadi yang pertama apa? Cinta uang. Kedua, menganggap uang atau kekayaan sebagai milik pribadinya. Yang ketiga, salah mempergunakan uang. Yang keempat, menjadikan Allah sekaligus uang menjadi tuannya. Jadi dia punya tuan dua. Ini 4 sikap yang salah. Ini poin pertama yang saya bahas. Silakan yang mau catat anak-anak sekolah atau foto supaya lebih cepat. Nah, saudara-saudara, dari 4 sikap ini yang salah terhadap uang atau kekayaan ini, apakah saudara termasuk di dalam salah satunya? Atau saudara termasuk pada salah duanya? Salah tiganya? Atau salah 4-nya? Kalau saudara minimal ada satu sikap yang salah terhadap uang, saudara perlu perhatikan poin kedua yang akan saya bahas ini. Poin kedua kita adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam urusan uang atau kekayaan. Pertimbangkanlah beberapa hal yang saya akan bagikan ini. Kalau saudara punya sikap yang salah terhadap uang. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah uang atau harta itu tidak kekal. Bahwa uang atau harta tidak kekal ditunjukkan dalam banyak ayat. Amsal 23 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ada yang pernah mengalami nasib seperti ini? Uangnya banyak, tiba-tiba uangnya bersayap, terbang seperti Raja Wali, hilang semua dalam 1 menit, 1 jam, 1 hari. Di dunia ini ada banyak kasus orang yang kaya raya miskin melarat dalam hitungan jam. Makanya Amsal bilang, harta kekayaan atau uang itu bisa punya sayap. Dia tiba-tiba bisa terbang dan hilang. Dia lari ke Pulau Semau, lari ke Pulau Kera, dan lain sebagainya. Makanya Amsal bilang, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu.
Amsal 27 ayat 24. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Harta benda tidak abadi. Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa dia akan mengalami kekurangan. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, sebagai manusia kita dicipta dengan sifat kekal. Berarti kita mempunyai keabadian. Kita boleh mati, fisik kita boleh mati, tapi jiwa diciptakan dengan sifat kekal. Maka mati tidak selesai. Kita akan lanjutkan eksistensi kita. Kalau masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Berarti kita ini makhluk yang kekal. Hidup kita di dalam kekekalan bergantung hidup kita di dunia. Jikalau demikian, adalah satu kebodohan jika saudara menghabiskan seluruh waktu, seluruh energi, seluruh hidup saudara hanya demi urusan uang. Harta tidak abadi, uang tidak abadi. Pertimbangkan ini. Pertimbangan kedua, ada saat di mana uang tidak berguna sama sekali. Ada saat di mana uang tidak berguna sama sekali. Uang berguna dalam banyak hal. Mau bangun gereja juga perlu uang. Mau beli tanah juga perlu uang. Uang berguna. Tapi ada saatnya di mana uang tidak berguna sama sekali. Sekarang perhatikan ayat 9 bacaan kita. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon tidak jujur itu adalah harta kekayaan. Supaya jika mamon itu, jika harta itu, jika uang itu tidak dapat menolong lagi, berarti ada saatnya mamon tidak bisa menolong. Ada saatnya harta dan uang tidak bisa tolong. Sekarang saya berikan beberapa perbandingan terjemahan. Di dalam New American Standard Bible. Kalau di dalam Indonesia dia bilang mamon tidak dapat menolong lagi. Dalam New American Standard Bible dikatakan pada saat uang itu gagal. Atau RSV menggunakan kata yang sama dengan NASB. Pada saat uang itu gagal, berarti ada saat di mana uang itu gagal. Ada saat di mana uang itu tidak berguna. Perhatikan ya, kalau saudara lihat di dalam terjemahan Inggris yang saya berikan ini, dia bukan memakai kata if, jika uang gagal. Tidak. Tapi dia pakai when, saat uang gagal. Apa bedanya jika dan saat, if dan when? Jika uang tidak bisa menolong lagi, artinya itu belum tentu terjadi. Tapi saat uang tidak bisa menolong lagi, saat uang gagal, artinya ada saatnya, pasti datang. Kapan uang tidak bisa menolong lagi? Kapan uang gagal? Saat saudara game, uang gagal, tidak bisa bikin apa-apa. Atau saat saudara hampir game, uang gagal di sana, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Karena itu ada lagu lama. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Itu saatnya uang gagal. Itu saatnya mamon tidak bisa menolong kamu lagi. Sekarang bandingkan dengan Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya satu pun yang dapat dibawa dalam tangannya.
1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Saat saudara beralih dari dunia ini, tinggal semua, tidak bawa apa-apa. Saudara, pada tahun 2014 yang lalu, ada seorang bernama Bill Steadley. Dan Bill Steadley ini adalah seorang pencinta, dia biker sejati, pencinta moge dengan Harley Davidsonnya. Saking cintanya kepada mogenya, maka dia sudah pesan kepada anak-anaknya, kalau saya mati nanti, tolong kubur saya dengan moge saya, Harley Davidson. Tapi bukan saya tidur di sebelah, Harley di sebelah, tidak. Kubur saya dengan gaya saya di atas Harley. Dan saudara-saudara, dia akhirnya mati tahun 2014, sekitar bulan Januari atau Februari 2014. Dan akhirnya anak-anaknya melakukan niatnya. Sewa dokter sedemikian rupa, pakai besi untuk tekan belakangnya, menaikkan dia di Harley Davidson dengan gaya, kasih pakai jaket hitam, kacamata hitam semua, pakai lengkap. Lalu dengan motor Harley yang besar itu dimasukkan ke peti mati khusus. Peti mati yang dirancang sedemikian rupa, berat sekali. Maka peti matinya dikasih roda supaya digiring ini. Mau masukkan ke dalam lubang itu perlu alat berat untuk angkat dan masuk. Tapi saudara, mengapa dia kepengen dikubur dengan cara seperti itu? Lihat kalimat dari Bill Steadley ini. Dia berkata, saya tak hanya ingin mengendarai sepeda motor ke akhirat, namun juga ingin dunia melihatnya melakukan itu. Dia kepengen naik motor ke akhirat. Saya kutip dari salah satu website. Dia mengatakan begini, diberikan keterangan, menurut keluarganya, dia ingin dimakamkan seperti itu karena dia mau seluruh dunia melihatnya berkendara ke surga. Ya, coba lihat foto ini, itulah peti matinya, di mana dia ada di atas, lengkap dengan Harley Davidsonnya. Terus foto yang berikut, ingin berkendara di surga, biker dikubur bersama dengan mogenya. Saudara, ini unik. Tapi sayang, sama sekali tidak berguna. Harta benda tidak bisa dibawa ke dalam kekekalan. Karena itu kalau mau memakamkan orang mati, tidak usah taruh barang-barang di dalam. Saya pernah kubur orang mati. Pas mau masuk, mereka bilang, sabar. Karena dia ini suka main badminton. Masukkan dengan raketnya, dengan bulu tangkisnya, semua masuk ke dalam. Dengan sepatu olahraganya. Dia mau olahraga di mana? Ya kan? Semua tidak berguna. Ada juga yang taruh Alkitab di dalam peti mati. Berhenti dari kebodohan seperti itu. Orang mati tidak perlu Alkitab. Yang butuh Alkitab orang hidup. Jadi tinggalkan Alkitab atau sumbang supaya orang baca dan selamat. Karena begitu dia mati, nasib kekalnya sudah ditentukan. Tidak ada urusan apa-apa. Tidak ada penginjilan orang mati. Seperti dipopulerkan Andreas Samudra. Jadi saudara, renungkan ini. Bagaimana nasib saudara? Apakah saudara seperti orang kaya di Lukas 16 atau seperti orang bodoh di Lukas 12? Harta kekayaan tidak bisa. Ada saatnya harta tidak bisa menolong lagi. Ini pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga yang harus kita pertimbangkan di dalam bersikap terhadap uang adalah adanya hidup yang akan datang. Ada hidup akan datang. Tadi sudah saya singgung, manusia dicipta dengan sifat kekal. Kita boleh berakhir, tapi jiwa atau roh kita bersifat kekal. Adanya hidup dia akan datang pada masa yang akan datang di balik kematian ditunjukkan dalam teks kita ayat 9, 11 dan 12. Ayat 9 ada kata-kata kamu diterima di kemah abadi. Ini kemah abadi, berarti itu bukan kemah di dunia ini. Kemah abadi berarti ada kekekalan. Lalu ayat 11, ada harta yang sesungguhnya. Tadi saya bilang, harta orang lain itu harta di dunia. Harta sesungguhnya adalah harta kita di surga. Berarti ada surga. Lalu ayat yang ke-12, ada kata-kata hartamu sendiri di surga. Ini menunjukkan bahwa mati tidak selesai.
Kita berbeda dengan binatang. Kita berbeda dengan anjing, tikus, kucing, dan lain sebagainya. Ada anjing, kita potong jadi RW, dia selesai. Babi, jadi CI babi, dia selesai. Toke, jadi sate toke, selesai. Tapi, kalau ada Yohanes di sana, kita potong dia, tidak selesai. Tubuhnya selesai, tapi jiwa atau rohnya berlanjut. Nah saudara, seandainya kita mati habis, tidak ada hidup yang akan datang, maka memang sebaiknya gunakanlah uang untuk senang-senang, karena mati habis. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Selesai semua. Tapi fakta bahwa ada hidup setelah mati membuat kita harus memperhitungkan ini. Saudara, di samping itu ada hidup setelah mati, tapi bagaimana kita hidup nanti tergantung bagaimana kita hidup sekarang. Apa yang kita miliki nanti bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Karena itulah, jikalau orang hidup hanya pikir di dunia, mikir di dunia, tidak pikir hidup yang nanti, Alkitab menyebutnya sebagai orang bodoh. Lukas 12 ayat 20. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapa yang akan mendapatkan seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu? Maka orang yang hidup di dunia hanya pikir di dunia saja, itu orang bodoh. Karena ada hidup setelah mati, dan hidup setelah mati bergantung dari hidupnya. Hartanya yang sesungguhnya di sana bergantung dari bagaimana dia mempergunakan harta orang lain di sini. Karena itu saudara, perhitungkan itu, pertimbangkan itu. Saya sering kalau KKR saya suka pakai satu cerita yang saya kira mungkin banyak di antara saudara sudah dengar. Ada dua pulau berdampingan. Yang satu penuh binatang buas, yang satu ada orang. Tapi pulau yang ada orang ini punya peraturan. Siapa saja boleh jadi raja. Tapi cuma 7 tahun. Setelah lengser 7 tahun, mesti pindah di sebelah yang penuh binatang buas. Banyak orang jadi raja. 7 tahun bersenang-senang, berfoya-foya. 7 tahun kemudian sesuai undang-undang, pindah di sebelah. Lalu macan, binatang buas, ular berfoya-foya terhadap dia. Akhirnya lama-lama tidak ada orang mau jadi raja lagi. Satu hari ada pelaut terdampar, nyasar di sana. Dia tanya siapa raja? Mereka bilang tidak ada raja. Kenapa? Karena di sini peraturannya jadi raja 7 tahun. Habis itu mesti terbuang ke pulau yang sebelah. Kamu mau jadi raja? Wah, pikir-pikir dulu. Kasih saya waktu, saya pikir. Besoknya mereka tanya gimana keputusannya? Mau jadi raja? Saya tanya dulu. Kalau saya jadi raja, saya perintah apa saja? Semua akan turut? Ya, turut. Mutlak. Kalau begitu saya terima jadi raja. Maka dia jadi raja. Ingat 7 tahun kau mesti pindah di sebelah. Dia bilang ya. Begitu dia naik jadi raja hari pertama. Perintah pertama. Kirim tentara ke sebelah. Bunuh semua binatang buas. Selesai. Perintah kedua. Tolong buat istana yang lebih megah di sebelah daripada istana ini. Perintah ketiga. Menjelang masa pemerintahan selesai. Kirim pegawai dayang-dayang yang terbaik dari sini. Pindah ke sana. Sesuai undang-undang 7 tahun selesai. Dia tinggal pindah ke sebelah. Melenggang dengan nyaman. Karena di sana sebuah istana tersedia bagiku. Wah, sudah ada istana. Dia hidup dengan baik. Ini orang pintar. Kenapa? Hidup 7 tahun di sini. Tapi pikiran tidak di sini. Pikiran nanti 7 tahun berikut bagaimana. Tapi ada banyak orang bodoh sekali. Hidup di dunia yang sementara. Habiskan waktu, pikiran, energi hanya di sini. Tidak pikir nanti bagaimana. Itulah sebabnya Alkitab bilang, hai bodoh, malam ini kamu tamat almarhum. Apa artinya kekayaan? Karena itu saudara, sikap saudara terhadap uang harus dipengaruhi oleh pertimbangan yang ketiga ini. Bahwa ada hidup setelah mati. Dan hidup saudara di sana bergantung yang saudara kerjakan di sini. Pertimbangan keempat. Penggunaan uang sekarang mempengaruhi hidup yang akan datang. Tadi sudah saya singgung. Tapi hidup nanti itu dipengaruhi oleh saudara gunakan uang sekarang. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil,
dia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, ini merupakan suatu semacam peribahasa atau amsal yang diambil dari kehidupan hari-hari. Dan umumnya benar begitu ya. Orang dikasih yang kecil dulu, baru dipercayakan yang besar. Jangan tahu-tahu datang langsung kasih yang besar. Orang baru bertobat tuh kasih pelayanan kecil-kecil dulu. Kalau dikasih yang besar, gampang KO. Ada banyak orang dari Islam bertobat jadi Kristen, langsung jadi pengkhotbah KKR keliling kemana-mana. Menurut saya terlalu cepat. Kasih kesaksian dulu, atau suruh dia angkat-angkat mimbar, atau kursi. Latihan dulu dari kecil, nanti baru percayakan yang besar. Itu berlaku umum. Tapi di sini diterapkan amsal ini untuk urusan mempergunakan uang. Bahwa kalau mempergunakan hal yang kecil, kamu akan dipercayakan pada hal yang besar. Berarti bagaimana saya bisa dipercayakan hal yang besar nanti tergantung dari kesetiaan saya dalam hal yang kecil. Bagaimana hidup saya dengan harta saya nanti di sana bergantung dari saya setia mempergunakan harta di sini. Lihat ayat 11-12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur di dunia ini, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya di surga? Kalau di dunia dengan mamon tidak jujur, kamu tidak setia, siapa yang akan kasih kamu harta di sana? Tidak. Tapi kalau kamu setia dalam mamon tidak jujur di sini, kamu akan dapat harta dipercayakan di sana. 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, harta Tuhan yang diberikan pada kamu hari ini. Kalau kamu tidak setia, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri di sana? Kalau begitu, hartamu sendiri di sana akan diberikan. Kalau kamu setia mempergunakan harta Tuhan yang diberikan kepadamu selama kamu hidup. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bagaimana kita mempergunakan harta kita, uang kita di dunia, menentukan harta kita di surga nanti. Ini harus saudara pertimbangkan. Dengan kata lain, apa yang saudara peroleh di surga tergantung bagaimana saudara menggunakan uang di dunia ini. Di sini saya tekankan, bukan urusan masuk surga. Urusan masuk surga itu bukan tergantung uang kita. Itu tergantung iman kita. Tapi upah di surga, harta di surga, itu bicara upah. Itu tergantung bagaimana saudara gunakan uang di sini. Karena itu kalau saudara tidak ingin jadi melarat di sana, tidak ingin jadi pengemis di sana, pakailah uang sebaik mungkin di dunia ini. Dengan cara yang bertanggung jawab, menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Ini pertimbangan keempat. Sekarang pertimbangan yang kelima. Uang itu bahaya. Kalau saya bilang uang bahaya, bukan berarti uang tidak ada guna. Sama seperti kalau anak kecil pegang pisau itu bahaya. Tapi pisau ada guna dan banyak gunanya. Tapi ada bahayanya. Nah, uang ini ada bahayanya. Sekarang saudara lihat ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Saudara pikir ya, kalau kamu tidak setia dengan mamon yang tidak jujur, siapa yang akan percayakan harta yang sesungguhnya? Kalau begitu harta yang sesungguhnya itu di mana? Ya, di surga. Harta di surga itu harta yang sesungguhnya. Kalau begitu harta di bumi, harta yang bagaimana? Kalau yang di sana itu yang sesungguhnya, yang di sini yang tidak sesungguhnya, atau yang semu, yang palsu. Lalu dalam ayat 9 dan ayat 11 disebut mamon yang tidak jujur. Kenapa pakai kata tidak jujur? Saya tadi singgung sedikit ya. Tapi sebenarnya di sini terjemahan yang tepat bukan mamon yang tidak jujur, tapi mamon ketidakbenaran. Coba lihat Lukas 16 ayat 9 dalam King James. Dibilang mammon of unrighteousness. Mammon ketidakbenaran. Apa artinya mammon ketidakbenaran? Di sini saya jelaskan tentang mammon ini. Mammon ini menurut Barclay pada dasarnya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu milik kepunyaan. Itu arti dasar dari mammon, uang.
Tapi mamon ini mengalami perkembangan makna, di mana lama-lama mamon itu menjadi sesuatu yang dipercayakan. Jadi saya punya uang, ini mamon saya. Tapi lalu saya mempercayakan uang saya ini kepada bank. Berarti uang saya dipercayakan kepada bank. Mamon saya dipercayakan kepada bank. Ini perkembangan step kedua. Jadi step pertama adalah mamon ini milik saya. Uang saya. Step kedua, saya mempercayakannya. Atau uang ini dipercayakan kepada bank. Maka mamon itu adalah sesuatu yang dipercayakan. Step ketiga, mamon ini berkembang terus. Tadinya dipercayakan, sekarang kannya hilang menjadi dipercaya. Berarti mamon itu bukan lagi sesuatu yang dipercayakan. Tapi mamon itu adalah sesuatu yang dipercaya. Kalau mamon ini sesuatu yang dipercaya, ini sudah semacam dewa. Kalau begitu ini dewa mamon, dewa uang. Dan karena itulah maka teks kita menyebut mamon ditulis bukan pakai huruf kecil, tapi huruf besar. Karena itu menunjuk pada dewa mamon atau dewa uang. Jadi asalnya itu artinya positif. Harta kepercayaan yang lalu dipercayakan, tapi selanjutnya dipercaya. Dan memang harus akui bahwa ada banyak orang lalu menaruh percayanya kepada hartanya. Contohnya Yeremia 49 ayat 4. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lebahmu, dan hai putri yang congkak yang percaya akan harta bendanya. Percaya akan harta bendanya, inilah mamon atau dewa uang. Jadi saudara, uang itu baik, berguna, tapi uang ada bahayanya. Apabila uang sudah menjadi dewa mamon atau menjadi sesuatu yang kita percaya, di mana kita menggantungkan hidup kita dari uang. Kalau tidak ada uang, hidup menjadi rusak. Tidak ada bahagia lagi, tidak ada sukacita lagi. Seluruh hidup kita bergantung pada uang. Tapi ada lagu yang bilang, oh bukan dari harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Sukacita bertumbuh bukan dari harta yang fana. Jadi di sini lagi-lagi uang itu bisa berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Maka bukan kita yang menguasai uang, tapi uang yang menguasai kita. Uang menjadi dewa di dalam hidup kita. Karena itulah maka firman Tuhan memperingati kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau saya menjadi hamba uang, berarti uang menjadi Tuhan saya. Maka bukan saya yang menguasai uang, tapi uang yang menguasai saya. Bukan saya yang memiliki uang, tapi uang yang memiliki saya. Mazmur 62 ayat 11. Jangan percaya kepada pemerasan. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Kalau hati sudah melekat kepada harta, sudah melekat, begitu harta dicabut, hati mesti robek. Ya kan? Tapi kalau harta tidak melekat di hati, begitu harta terlepas, tidak terlalu jadi problem. Tapi kalau melekat, pasti robek. Waktu kerusuhan 98, begitu satu orang Chinese, dia lihat toko semua habis. Orang masuk dan menjara semua tokonya. Dia tidak bisa buat apa-apa. Lampok. Semua perampok sudah pergi. Lewat 1 bulan dia tetap duduk di muka tokonya. Siapapun lewat di situ dia cuma lampok. Hatinya melekat pada harta. Begitu harta hilang, hatinya robek. Karena itu uang penting dan berguna, tapi ada bahaya. Nah sekarang dibilang mamon yang tidak jujur atau mamon yang tidak benar. Mengapa disebut demikian? Karena uang itu begitu menarik kita, sehingga kita rela dengan cara apa saja mendapatkan uang. Dengan cara yang tidak benar bisa dapat uang. Inilah sebab mamon ketidakbenaran. Karena itu saudara, pada saat saudara sudah memiliki uang yang banyak, pikirkan hati-hati. Saya kira kalau saudara makin kaya, saudara perlu makin banyak berdoa. Karena godaan bagi seorang kaya itu besar. Makanya ada doa, Tuhan
Jangan kasih saya kekayaan, nanti saya lupa Tuhan. Tapi jangan kasih saya kemiskinan, karena nanti saya kutuk Tuhan. Jadi pas-pas sajalah Tuhan. Ya, karena kaya ada bahaya. Dan itu bisa menipu. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya membaca satu tulisan. What money cannot buy. Apa yang uang tidak bisa beli. Uang dapat membeli rumah, tapi tidak dapat membeli keluarga yang menyenangkan. Uang dapat membeli tempat tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli jam dinding, tapi tidak dapat membeli waktu. Uang dapat membeli buku, tapi bukan pengetahuan. Uang dapat membeli makanan, tapi bukan rasa untuk menikmatinya. Uang dapat membeli pakaian dan perhiasan, tapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli barang mewah, tapi bukan kebudayaan. Uang dapat membeli kedudukan, tapi bukan hormat. Uang dapat membeli darah, tapi bukan kehidupan. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli seks, tapi bukan kasih. Uang dapat membeli agenda, tapi bukan masa depan. Uang dapat membeli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli Alkitab, tapi bukan iman. Uang dapat membeli asuransi, tapi bukan keselamatan. Uang dapat membeli sebuah paspor kemana saja, kecuali ke surga. Karena itu saudara, bagi saudara yang terlalu cinta uang atau bersikap salah terhadap uang, sadarlah bahwa uang ada batasnya, tapi juga sekaligus berbahaya. Karena itulah saudara-saudara, bahaya terhadap kekayaan ini. Tuhan Yesus sampai memberikan peringatan dalam Matius 19, 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk kerajaan surga. Sukar. Saya waktu baca ayat ini saya kasihan dengan teman-teman saya yang kaya. Sukar bagi mereka. Tapi Tuhan Yesus tekankan lagi, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi ini bukan berarti tidak ada orang kaya masuk surga, ya kan? Abraham itu ada di surga, dia orang kaya, ya kan? Salomo ada di surga, dia orang kaya. Ya, tapi di sini harus berhati-hati terhadap bahaya uang. Sekarang pertimbangan yang berikut, uang tidak bisa digabungkan dengan Allah. Ayat 13 sekali lagi, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Lalu di bagian akhirnya dibilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan, di sini bukan dikatakan kamu tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan Mammon, bukan. Kepada Allah dan Mammon. Bukan kamu tidak boleh, tapi kamu tidak dapat. Ada beda antara tidak boleh dan tidak dapat. Barclay mengatakan bahwa ada saat di mana orang-orang bisa kerja ganda ya. Sekarang ini orang bisa kerja ganda. Siang kerja misalnya jadi pegawai, malam main musik. Atau siang pegawai, sore kursus, malam main musik. Orang bisa kerja ganda. Bisa. Dalam hidup sekarang orang bisa bekerja pada 3-4 tempat sekaligus. Tidak ada masalah. Tapi Barclay lalu mengatakan, ingat di sini dikatakan seorang hamba. Jadi ini bukan orang biasa, hamba. Mengapa? Kalau orang biasa bisa, hamba tidak bisa. Mengapa? Karena hamba milik total dari tuannya. Seluruh waktunya untuk tuannya, seluruh energinya untuk tuannya, seluruh pikirannya untuk tuannya. Karena itu, kalau seluruhnya sudah untuk sini, bagaimana bisa bagi ke sini? Tidak bisa. Nanti dia akan setia kepada seorang, tidak setia pada lain. Dia mengasihi seorang, tapi tidak mengasihi yang lain. Cintaku terbagi dua, ya kan? Tidak bisa. Kalau hamba tidak bisa. Nah sekarang, kalau saya mengatakan Yesus Tuhanku, berarti saya hambanya. Kalau kamu hamba dari Yesus Kristus, seluruh hidupmu sudah untuk Yesus. Bagaimana kamu bisa punya Tuhan lain yang namanya Mammon? Kalau kamu sudah mengabdikan dirimu kepada Kristus, tidak mungkin atau mustahil kamu bisa mengabdi kepada Mammon. Karena itu pada saat kamu mengabdi kepada Mammon, mustahil kamu mengabdi kepada Yesus. Tidak bisa. Prinsip yang sama berlaku secara umum. 1 Yohanes 2:15, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Lalu Ayub pasal 31, 24, 25, 28. Jikalau aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Ini menjadikan tuannya, harta adalah tuannya. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Ayat 28. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang ada di atas telah kuingkari. Waktu kita menaruh percaya kita kepada uang dan harta, kita sedang mengingkari Allah. Kalau kitab suci secara jelas menyatakan Allah tidak dapat digabungkan dengan uang, dengan mamon, maka Allah sesuatu yang menyedihkan kalau pendeta-pendeta Kristen, pengkhotbah-pengkhotbah Kristen justru mempopulerkan teologi kemakmuran. Seolah-olah Allah digabungkan dengan mamon, Allah digabungkan dengan harta kekayaan. Itu mustahil kata Tuhan. Tapi teologi kemakmuran mengajarkan demikian. Fred Brice mengatakan kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Anak raja kok naik bemo, memalukan raja. Kenneth Hagin, Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan terbaik, berpakaian-pakaian terbaik, mengendarai mobil yang terbaik. Dan Tuhan dan menghendaki mereka itu memperoleh segala sesuatu yang the best, terbaik. Tuhan menghendaki pakai pakaian yang terbaik. Anak raja beli baju di pasar loak. Oral Roberts, saya melihat bahwa Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Saya memberitahukan orang-orang bahwa Tuhan menginginkan mereka menjadi kaya melalui iman mereka. Edwin Louis Cole, Tuhan menghendaki Anda menjadi makmur dalam segala kehidupan. Apakah Anda sudah siap hidup makmur? Apakah Anda butuh hidup makmur? Maka hendaklah Anda hidup makmur. Dan Benny Hinn, saya tidak membutuhkan emas di surga, saya mesti memilikinya sekarang. Ini tokoh-tokoh teologi kemakmuran. Mereka berusaha menggabungkan antara Allah dan mamon. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak bisa kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Terhadap kata-kata Yesus ini, John Calvin memberikan komentarnya. Kristus menegaskan bahwa Anda tidak mungkin bagi siapapun untuk mentaati Allah dan pada saat yang sama mentaati dagingnya sendiri. Di mana kekayaan berkuasa di hati, Allah telah kehilangan otoritasnya. Memang benar bahwa bukannya tidak mungkin bahwa mereka yang kaya melayani Allah. Tapi siapapun yang menyerahkan dirinya sendiri sebagai budak kepada kekayaan harus meninggalkan pelayanan kepada Allah. Karena ketamakan membuat kita menjadi budak dari setan. Inilah 6 hal yang perlu saudara pertimbangkan di dalam bersikap terhadap kekayaan. Silakan mau catat. Ini outline dari poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, terakhir. Sikap yang benar terhadap uang. Kalau kita sudah lihat sikap yang salah, sudah melihat pertimbangan-pertimbangannya, sekarang kita perlu tahu bagaimana saya mesti bersikap secara benar sesuai firman Tuhan terhadap uang atau kekayaan. Ada beberapa sikap yang saya bagikan. Yang pertama adalah kita harus utamakan Allah lebih daripada uang. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jikalau demikian dia membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada uang dan Allah secara bersamaan. Dan mengabdi kepada uang adalah salah. Maka sikap yang benar cuma satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dan bukan kepada uang, maka kita harus mengutamakan Allah lebih daripada uang. Apakah saudara mengutamakan Allah lebih daripada uang? Coba pikirkan. Kalau ada pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi untuk itu saudara harus bolos kebaktian atau PA, saudara pilih mana? Kalau ada kegiatan menghasilkan uang, tapi untuk itu saudara harus meninggalkan pelayanan, pilih mana?
Kalau saudara harus melakukan sesuatu yang melawan firman Tuhan dengan upah untung besar, saudara pilih mana? Jawaban saudara menentukan saudara mengabdi kepada siapa. Saudara mengutamakan siapa. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, saudara akan mengutamakan semua urusannya di atas urusan uang. Kalau sekian lama saudara lebih mengutamakan uang daripada Tuhan, marilah berubah. Ambillah tekad mengutamakan Tuhan lebih daripada uang. Ini sikap yang pertama. Sekarang yang kedua, sikap kedua yang terakhir. Sikap yang benar yang kedua adalah kita harus menggunakan uang untuk kekekalan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup kita atau harta kita di surga tergantung dari bagaimana kita menggunakan uang di sini. Kalau begitu, sikap yang benar adalah kita harus pergunakan uang kita atau kekayaan kita di dunia ini untuk kekekalan. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, saudara perhatikan di sini. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini nas pembimbing kita tadi. Karena saya mau khotbahkan ini, makanya saya minta itu jadi nas pembimbing. Kalau khotbahnya lain, saya tidak mau itu ayat jadi nas pembimbing. Nanti saudara pusing terhadap ayat ini. Tapi ingat, ikatlah persahabatan. Bukan ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Bukan. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi kita bersahabatnya bukan dengan mamon. Tapi bersahabatnya dengan mempergunakan mamon. Kalau begitu kita bersahabat dengan siapa? Dengan siapa? Kamu mesti ikat persahabatan dengan mamon. Supaya kalau mamon itu tidak bisa tolong kamu lagi, kamu diterima di kemah abadi. Yang punya kemah abadi siapa? Allah. Kalau kamu tidak bersahabat dengan Allah, bagaimana kamu bisa dapat kemah abadi? Kalau begitu bersahabatnya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Jadi kita harus mengikat persahabatan dengan Allah, pemilik kemah abadi itu. Kita harus menjalin persahabatan dengan Allah. Pakai apa? Pakai mamonmu, pakai uangmu, pakai kekayaanmu untuk menjalin persahabatan dengan Allah sebagai pemilik dari kemah abadi itu. Saudara-saudara, ini tentu saja bukan berarti kita menyogok Allah, tapi kita mempergunakan kekayaan kita secara benar dan bertanggung jawab kepada Allah. Saudara, adalah menarik bahwa dalam Lukas 16, bendahara yang tidak jujur itu berakhir di ayat 9 saja. Lalu ayat 10, setia dalam perkara kecil. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, nanti kamu dipercayakan hal besar. Jadi kalau kita setia mempergunakan mamon di sini, uang kita akan dipercayakan hal yang besar, yaitu yang di surga. Tapi perikop setelah itu, kalau saudara periksa di Alkitab, ada cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mengapa Lukas menempatkan cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam konteks ini? Bendahara tidak jujur, setia dalam perkara kecil, lalu cerita orang kaya dan Lazarus. Di sini Lukas memberitahu, atau Yesus yang mengajar mau memberitahu bahwa orang kaya ini adalah contoh negatif, di mana dia sangat kaya, dia punya mamon yang banyak, tapi dia tidak mempergunakan mamon itu dalam persahabatan dengan Allah melalui menolong Lazarus yang miskin melarat di pintu rumahnya. Sehingga pada waktu dia mati, karena dia tidak bersahabat dengan pemilik kemah abadi, maka dia tidak diterima di kemah abadi, tapi diterima di neraka. Hati-hati, ini bukan berarti kalau kita pakai uang kita bisa selamat, itu sesat. Tapi di sini yang ditekankan adalah bahwa persahabatan dengan Allah membuat dia mempergunakan mamonnya. Tapi dengan tidak mempergunakan mamonnya, berarti dia tidak bersahabat dengan Allah. Dan itu membuktikan dia bukan orang beriman dan karenanya dia tidak selamat. Jadi saudara, kita seharusnya tidak bersikap seperti orang kaya ini. Dia menggunakan uangnya untuk perkara-perkara yang tidak kelihatan, tidak berhubungan dengan kekekalan. Lihat apa yang dia lakukan di ayat 19, Lukas 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus.
Kalau kita baca zaman modern ayat ini, apa sih istimewanya kain halus dan kain ungu? Memang tidak ada istimewanya. Tapi zaman dulu hanya orang khusus yang bisa beli kain ungu. Ingat, Lydia menjadi seorang yang kaya. Dia berasal dari Tiatira dan dia adalah seorang penjual kain ungu. Kaya. Waktu itu kain ungu hanya dipakai oleh raja-raja dan imam dan orang-orang kelas atas. Dan orang ini selalu berpakaian jubah ungu. Beli pakaian yang mahal. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Pesta-pesta makan-makan. Tapi Lazarus miskin melarat di situ. Anjing-anjing datang jilati boroknya. Apakah si orang kaya ini jahat? Tidak. Kalau dia jahat, dia akan usir Lazarus dari rumahnya. Tapi dia tidak jahat, makanya dia biarkan Lazarus di situ. Tapi apakah dia orang baik? Tidak. Kalau dia baik, mestinya tolonglah Lazarus. Masa di situ terus? Jadi dia tidak jahat, tapi tidak baik. Maka di sini dia mempergunakan kekayaannya semua untuk di dunia, tapi uangnya sama sekali tidak dipergunakan untuk kepentingan kekekalan. Dia tidak menjalin persahabatan dengan Allah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujurnya dalam kaitan dengan Lazarus yang miskin. Di sini saudara terlihat satu hal, membantu orang miskin, menolong orang sengsara, membantu orang-orang yang sakit dengan keuangan kita sama dengan kita sedang menjalin persahabatan dengan Allah menggunakan mamon kita. Ada jemaat suami istri hubungi saya, Pak Pendeta, kami punya uang. Dan mereka rutin. Kami punya uang nih. Ada 1 juta. Kami mau bantu orang susah, tapi kami tidak tahu yang susah siapa-siapa. Mungkin ada di jemaat atau bukan, tidak ada di jemaat. Kami serahkan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta yang tahu jemaat siapa yang susah, siapa butuhkan. Silakan disalurkan. Dan saya menyalurkan. Saya kasih laporan. Saya sudah sumbang ke sini-sini, nomor HP-nya ini. Boleh di cross check, saya tidak makan 1 rupiah pun. Ini untuk orang susah. Saya bisa bilang, saya juga susah. Nah. Ya. Saya catat ini untuk ini sekian, kasih nomor HP, bisa di cross check. Setelah itu bulan berikut lagi dia bilang, ada lagi Pak. Tolong disalurkan. Termasuk saya ikut membantu dari uang itu untuk non-kurus minggu yang lalu. Selain dari diri saya sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, ini contoh. Orang-orang ini mempergunakan mamon tidak jujur untuk bersahabat dengan Allah melalui tolong orang susah, orang miskin, orang yang membutuhkan. Saudara bisa mempergunakan uang saudara untuk kekekalan dengan lihat orang susah, orang miskin dan bantulah mereka. Atau saudara bisa pergunakan uang saudara untuk kekekalan dengan cara apa? Dengan cara memberikan persembahan bagi gereja Tuhan yang memang betul-betul melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Kita bisa meniru perempuan-perempuan dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan di sana, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ada satu grup Yesus yang memberitakan kerajaan Allah. Lalu ayat 2, dan beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Berarti mereka pergunakan mamonnya untuk sesuatu yang bernilai kekekalan karena Yesus beritakan Injil. Kalau saudara pakai uang saudara untuk pemberitaan Injil, pakai uang saudara supaya firman Tuhan sampai kepada banyak orang, pakai uang saudara supaya Injil bisa didengar oleh banyak orang, pakai uang saudara untuk mendukung pekerjaan pelayanan, saudara sedang memakai uang untuk kekekalan. Kalau saudara belajar misi dunia, satu nama yang tidak mungkin saudara tidak ketemu adalah David Livingstone. Dia seorang misionaris yang dari Inggris, kepengen pergi ke Cina untuk beritakan Injil. Tapi pada waktu dia mau pergi ke Cina, pecah perang Kafu di Cina, maka dia tidak bisa pergi. Akhirnya dia bertemu dengan orang yang lain,
Tidak dari badan misi yang mau mengurus dia ke Cina. Dia bertemu dengan orang lain yang bercerita tentang Afrika. Dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Afrika Selatan. Pada waktu dia putuskan pergi ke Afrika Selatan, lembaga misionaris yang mau mendukung dia ke Cina itu tidak mau membiayai dia. Maka dia tidak punya biaya. Lalu akhirnya saudara-saudara, dia hanya berdoa. Dia berdoa dan bergumul. Dan satu hari ada seorang ibu janda yang tahu bahwa David Livingstone mau pergi beritakan Injil di Afrika. Ibu janda ini punya simpanan hari tua. Dia sudah punya uang yang hanya itu untuk masa tuanya. Tapi begitu dia tahu David Livingstone mau pergi ke Afrika, dia bawa uangnya yang tidak seberapa itu. Dan dia bilang, David, saya tidak bisa berikan apa-apa, cuma ini. Saya minta setelah kamu sampai di Afrika, pakailah uang ini. Cari seorang yang bisa menolong kamu untuk menerjemahkan kalau kamu berbicara Injil kepada banyak orang Afrika. Lalu David Livingstone terima uang itu dan dia pergi. Sampai di Afrika. Begitu dia sampai di Afrika, dia lalu menyewa orang itu seperti pesan ibu janda itu. Tapi sewaannya tidak berapa, masih ada cukup uang yang lebih dari janda itu. Lalu satu hari, dia biasanya pergi pelayanan dan dia menerobos sampai di hutan-hutan untuk bisa mendapat kampung di mana dia beritakan Injil. Dan satu kali dalam perjalanan dengan orang yang dia sewa, menerabas satu hutan, tiba-tiba ada harimau menyerang mereka. Dan harimau mencakar seluruh tubuhnya dan dia nyaris mati. Hampir mau dimangsa oleh harimau. Lalu tiba-tiba orang yang dia sewa itu mengangkat batu dan kayu sehingga mengganggu konsentrasi dari harimau ini. Harimau ini lalu berbalik kepada orang Afrika. Begitu mau terkam, tahu-tahu ada pemburu. Plak, mati harimau itu. Tapi David Livingstone sekarat, nyaris mati. Mau itu dibawa untuk diobati. Tapi butuh biaya untuk berobat. Orang itu tidak punya biaya sama sekali. David Livingstone keluarkan ini uang sisa dari janda itu. Pakai. Dan dia disembuhkan. Begitu dia disembuhkan, dia menginjili begitu banyak. Afrika Selatan banyak menjadi Kristen karena David Livingstone. Dia mati-matian di sana memberitakan Injil sampai mati di sana. Pada waktu dia mati di sana, dia punya dua pembantu yang mengambil jantung dan isi perutnya, mengubur di sebuah pohon. Tapi tubuhnya yang lain, dia minta bawa kembali ke Inggris, menjadi kesaksian bagi orang Inggris tentang seorang duta Kristus yang menyerahkan hatinya bagi. Dia pesan, bawa tubuh yang lain, tapi hati tinggalkan di Afrika, karena hati saya untuk Afrika. Maka butuh 29 hari untuk dia sampai ke Inggris kembali. David Livingstone, seandainya janda itu tidak berikan uangnya, David Livingstone mati dan banyak orang Afrika masuk neraka karena tidak dengar Injil dari David. Persembahan janda itu akhirnya mati tanpa jaminan hari tua, tapi dia telah pakai uangnya untuk kekekalan. Maukah saudara pakai uang saudara untuk kekekalan? Saudara traktir teman di Aroma, bayar berapa? Tapi saudara beri kolekte untuk gereja, berapa? Menarik sekali. Di Lukas 21, pada waktu orang-orang beri persembahan, janda miskin itu beri. Tapi sesuatu yang menarik di situ. Coba lihat Lukas 21 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka. Ayat 2, dia melihat juga janda miskin memasukkan 2 peser. Orang kaya beri, dia lihat. Orang miskin beri, dia lihat. Bandingkan Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Itu berarti, waktu saudara beri persembahan, Tuhan lihat. Waktu saudara buka dompet, Tuhan memperhatikan. Waktu saudara pilih warna merah atau warna biru atau warna hijau atau yang bulat-bulat pun, Tuhan lihat. Kalau begitu banyak di dompet, terus pilih yang paling kecil, malu tidak sama Tuhan? Kalau begitu orang bisa berpikir, kalau begitu saya miskin, bagaimana saya pakai
pakai uang saya untuk kekekalan. Bukan urusan sedikit, bukan urusan kaya miskin, tapi besarnya pengorbanan. Orang kaya beri banyak, jumlahnya lebih banyak dari janda itu. Janda itu hanya beri 2 peser. Saudara tahu peser itu berapa? Orang pekerja harian kerja dari pagi sampai malam, bayarannya 1 dinar. 1 dinar itu berapa peser? 1 dinar itu kalau dipeserkan, 1 dinar itu 28 peser. Wanita ini beri 2 peser. Kecil sekali. Kalau 28 peser adalah upah kerja 1 hari, 2 peser, dia beri sedikit, tapi pengorbanannya besar. Tuhan lihat, kalau begitu janda ini memberi, biarpun sedikit, dia memberi untuk kekekalan. Dan itu untuk hartanya di sana. Kalau saya ingat pendeta Francis Nawahoke waktu khotbah di sini, rumah kita di surga nanti tergantung kita suplai bahan dari sini. Bagaimana suplai bahan? Waktu saudara pergunakan uang untuk pekerjaan Tuhan, itu suplai bahan. Waktu naik ke surga, rumah mewah. Kenapa? Karena dia suplai bahan banyak dari dunia. Pakai uang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada orang yang sampai surga, dia lihat, nah rumah mana? Van der Rensa. Yang lain lihat, masa hanya paku saja. Iya, karena kita bangun rumah sesuai bahan yang Anda suplai dari dunia. Dan selama Anda hidup 60 tahun, yang Anda suplai hanya cukup untuk beli paku. Karena itu saudara-saudara, apa yang kita pergunakan di sini, itu menentukan harta kita atau upah kita di surga nanti. Karena itu saudara, marilah bersikap benar di dalam mempergunakan uang. Utamakan Tuhan di atas uang. Dan yang kedua adalah pakai uang saudara untuk kekekalan. Gereja kita butuh banyak uang membiayai pelayanan. Pembangunan kita pun belum selesai. Belum selesai pembangunan kita, Nun Kurus punya datang dan mendesak. Puji Tuhan, banyak orang pergunakan uangnya untuk kekekalan minggu lalu. Kita cuma butuh 10 juta untuk store atau 25 juta untuk lunasi. Minggu lalu terkumpul semua 46 juta. Puji Tuhan. Banyak orang mempergunakan uangnya untuk kekekalan. Tapi uang 46 juta belum cukup untuk bangun gereja. Butuh banyak. Siapakah di antara saudara mau berkata, saya mau kirim bahan untuk rumah di surga? Tapi kalau pakai uang banyak, mampuslah saya. Hidup saya bisa kekurangan. Kalau saya pakai untuk ini untuk Tuhan, habislah saya. Tidak usah khawatir. Tuhan berjanji, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kalau saudara tutup dompet mati-matian untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan alasan hemat, saudara akan kekurangan terus. Tapi kalau saudara mau membukanya untuk pekerjaan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan padamu. Tuhan memberkati saudara.